Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. PKB menilai Bobi memiliki potensi besar untuk menang, apalagi Bobi juga didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, dan juga P3. Calon wakil gubernur pendamping Bobi akan diputuskan bersama-sama dengan parpol koalisi. Untuk calon wakil gubernur Sumatera Utara yang mendampingi menantu Joko Widodo yaitu Bobi Nasution, Partai Kebangkitan Bangsa mewacanakan nama selebritas Nagita Slavina. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut nama Nagita Slavina akan diusulkan PKB untuk mendampingi Bobi Nasution karena sosok Nagita yang dinilai mampu mendongkrak elektabilitas Bobi Nasution. PKB juga bersedia untuk berkomunikasi dengan partai politik lain soal nama pendamping dari Bobi Nasution. Namun Jazilul berharap sosok perempuan perlu dipertimbangkan sebagai calon wakil gubernur. Bobi, memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Sebelumnya, Saudara, suami Nagita, Raffi Ahmad, memang sudah aktif di dunia politik, Saudara. Terbaru, Raffi menemani Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka untuk belusukan di Jakarta. Ditemani Raffi Ahmad, Gibran turun ke 3 titik di kawasan padat penduduk di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat, dan juga di daerah Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan, Saudara. Nama selebritas Raffi Ahmad masuk bursa di Pilkada Jateng dan juga di Kabupaten Bandung Barat. Saudara, PKB mewacanakan nama selebritas Nagita Slavina untuk maju menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk mendampingi menantu dari Joko Widodo, Bobi Nasution. Apa yang menjadi pertimbangan dari PKB? Kita bahas bersama dengan politikus PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mbak Lulu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sehat. Jadi Mbak Lulu, ini beneran nih mau ngusung Nagita atau hanya, maaf nih, hanya gimmick belaka begitu? Iya, emang politik dan selebritas itu berdekatan ya. Oke. Jadi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam politik itu kan popularitas ya. Saya kira ya siapa sih orang yang tidak kenal nama Nagita Slavina, kemudian juga dia punya follower yang sangat banyak. Nah ini kan juga satu hal yang menjadi salah satu syarat. Nah soal elektabilitas dan lain-lain memang kan itu bisa mengikuti. Nah, pertama saya mau menyampaikan apresiasi lebih dahulu lah. Kalau kemudian ada kolega saya dari PKB yang mengusulkan kandidat perempuan dan itu disebut nama Nagita. Sebenarnya nama siapapun hari ini mungkin bisa diperdebatkan, tetapi bahwa ada pengakuan terhadap peran politik perempuan dan itu dianggap pantas untuk maju di kontestasi pilkada itu satu kemajuan ya, karena mengingat begitu banyak ini kan daerah-daerah yang lagi sedang kontestasi dan nggak banyak yang dibicarakan aktor-aktor utamanya, hampir semuanya laki-laki. Jadi ketika dimunculkan perempuan sebenarnya ini juga penanda bagus lah. Kalau kita berbicara kader perempuan begitu, sosok perempuan begitu, apakah ini sudah jadi pertimbangan begitu, sebelumnya sudah ada diskusi awal begitu sebelumnya di internal PKB sendiri, atau jangan-jangan Mbak Lulu sendiri kaget juga nih waketumnya mencetuskan nama Nagita Slavina ini? Ya, saya termasuk yang kaget karena memang pertama tidak ada dalam imajinasi saya beliau ini akan memiliki ketertarikan di politik, walaupun memang menjadi bagian ya yang turutlah menjadi supporters ketika Pilpres kemarin
di belakang Pak Prabowo, kemudian juga suaminya yang terus-menerus itu kan berjalan seiring dengan Mas Gibran dan seterusnya, tetapi kan tidak serta-merta kemudian figur mohon maaf nih misalnya pengiring seperti itu lalu kemudian bisa ditarik ke tengah menjadi kontestan gitu. Nah, tapi demikian bahwa politik ini kan semua bisa mungkin. Jadi the art of possibility itu kan memang bisa terjadi di politik. Ada beberapa kasus kan pilkada betul, itu kemungkinan itu selalu ada ya Mbak Lulu ya. Tapi kalau kita lihat jika kita berbicara soal kemungkinan politik itu fleksibel begitu. Emang pertimbangan dari PKB sendiri seperti apa akhirnya nama Nagita Slavina ini muncul selain dari memperlihatkan ataupun mempertimbangkan sosok keterkenalan dari seorang Nagita? Ya, saya kira ini belum jadi keputusan PKB lah. Itu kan baru semacam usulan dan saya juga lihat ekspresinya Mas Bobi tersenyum simpul begitu ya. Tapi saya kira itu menarik karena memang kan Medan ini selain bahwa di situ akan ada putra mantu presiden yang muncul, ini kan tidak terlalu banyak semacam dinamika yang diperbincangkan secara nasional. Dan kalau mau meningkatkan popularitas Mas Bobi ke level yang jauh lebih bagus ya memang harus ada cerita juga gitu yang kira-kira ya sebanding lah. Nah, saya kira figur Mbak Nagita ternyata menarik juga kan, Kompas aja sekarang mendiskusikan itu gitu. Tetapi sekali lagi kita kan nggak bisa juga a priori ya. Jadi saya kira kita nggak a priori karena toh sosok seorang Nagita itu juga bukan sosok yang buruk gitu kan. Publik itu menilai dia itu orang yang baik. Terlepas apakah kemudian saya akan menyerusi ini atau tidak, tetapi ya kita nggak bisa underestimate juga dengan perempuan apapun latar belakangnya. Baik. Ya. Karena ada tokoh-tokoh perempuan yang lahir dari kalangan selebritas artis tapi kemudian menjadi politis yang hebat dan itu ada di beberapa partai dan itu saya kenal baik, itu juga sangat mungkin apalagi orang yang mau belajar seterusnya. Jadi ya this is okay. Tapi intinya perlu memang ada ruang yang lebih setara lah bagi perempuan dan apapun juga latar belakangnya. Soal pembelajaran di politik itu kan yang paling cepat. Karena itu tadi aku bilang selebritas dan juga politisi ini berdekatan, sama-sama butuh populer, kemudian sama-sama butuh dikenal, seneng muncul di hadapan orang banyak dan dia nggak perlu diajarin lagi untuk itu kan. Nah ini berarti untuk nama Nagita Slavina ini baru dicetuskan saja ya oleh Wakil Ketum PKB ya, belum didiskusikan ya. Ini yang saya clearkan dulu nih, berarti memang masih akan ada diskusi dulu ya dari internal PKB, siapa kira-kira nama yang akan diusung begitu, salah satunya Nagita begitu ya? Ya saya kira begitu, lagi pula kan ini akan diusung rame-rame sama partai politik yang lain. Nah baru kalau kemudian partai politik yang lain tiba-tiba juga menerima, nah itu baru memang ya itu satu realitas juga yang memang harus kita lihat secara secara objektif gitu kemungkinan itu. Namun menurut saya kok ini masih agak jauh ya. Ini kan baru satu tawaran spontan. Mbak Nagita itu sosok yang baik, dia punya jutaan followers di sosial media, nggak perlu terlalu kerja keras mengejar popularitas begitu ya? Popularitas iya, karena untuk Mas Bobi ini kan baru lah. Saya kira kalau untuk menguasai Sumatera Utara ya memang harus ada upaya-upaya ekstra untuk mempercepat posisi beliau karena kan ada incumbent juga kan yang akan running. Nah, dan yang kedua ya tentu sosok perempuan memang perlu untuk kemudian kita hadirkan, yang namanya juga 50% total populasi juga perempuan. Nah, tinggal kemudian kita matangkan sosoknya, apakah sosok yang seperti Nagita atau yang lain. Nah, kalau menurut saya ini pancingan juga ya. Jadi bisa jadi nanti kan ada respon dari Mbak Nagita seperti apa. Nah, mungkin juga justru kemudian memunculkan sosok yang lain, bisa perempuan yang memiliki kapabilitas misalnya dan untuk diusung juga begitu ya di pilkada ataupun di Pilgub Sumatera Utara begitu. Berarti belum sempat sowan begitu ya ke Mbak Nagitanya ya. Itu. Intinya jangan tabu ada kandidat perempuan. Nah, soal latar belakang itu kan soal lain. Kan tidak lebih buruk juga kan dengan politisi, ada orang juga yang baik walaupun dia dari kalangan selebriti. Oke, gitu. satu sisi memang kita semua sepakat begitu. Mungkin Mbak Lulu juga sepakat bahwa popularitas itu penting. Tapi kalau berbicara soal yang akan memimpin suatu wilayah itu kan tidak hanya popularitas begitu yang dibutuhkan. Nah, justru itu makanya kenapa saya bilang ini masih spontanitas lah menurut saya.
ya pancingan-pancingan kemesraan lah. Mungkin karena Mas Raffi juga udah malang melintang ke sana kemari di antara jaring-jaring kekuasaan lah. Ini sekalian aja ditarik ke istrinya untuk ke situ kan, sekalian gitu mungkin. Tapi ya kita nikmatin aja prosesnya ya kan, karena masih ada waktu sampai di bulan Agustus. Ya kita harapkan, karena memang PKB udah mengusung Mas Bobi secara resmi ya tadi dibilang ya. Nah, Mas Bobi juga lebih proaktif untuk bisa mengembangkan sayap dan juga apa ya, ekspansinya ketemu dengan berbagai kalangan masyarakat yang lain agar apa ya, agar menang kan begitu. Oke, nih ke depannya nih posisi PKB sendiri ini akan seperti apa nanti di Pilgub Sumut ini sendiri? Selain tadi sudah menyusung Bobi, kemudian untuk wakilnya sendiri nanti akan lebih mendengarkan dengan koalisi-koalisi lain, karena kalau kita lihat urutannya sendiri kan PKB ini kan tidak masuk 5 besar meskipun 10 besar begitu di Sumatera Utara. Ya, PKB ini kan seksi Mas, nggak penting rankingnya di berapa, tetapi ketika ada momen-momen pilkada, maka kekuatan kultural yang ada di belakang PKB ini biasanya juga akan ikut merapat. Karena ketika pilkada itu kan yang dilihat itu bukan hanya semata partainya apa, tetapi juga kemudian figurnya yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, biasanya di situ ini lebih memudahkan kita untuk mengkonsolidasi. Maka kita ini punya tugas untuk tadi ya mulai metanin lah, memetakan kira-kira pasangan ini cocoknya dengan siapa, karena belum ketemu dan kemudian partai yang lain juga belum ada yang menyodorkan soal calon wakil ya. Ya kenapa tidak kemudian kita munculkan aja itu untuk kemudian sebagai pancingan yang lain gitu ya. Tapi pasti kita akan melakukan konsolidasi dan saya berharap ya memang pasangan ini nanti siapapun itu ya bisa menang di Pilkada Sumatera Utara. Nah, kalau harapannya pasti menang begitu ya, dan ini hanya sebagai pancingan ya. Oke, kita nantikan nih nanti dinamikanya seperti apa. Koalisi juga sudah terbentuk nih, kira-kira siapa ya wakil yang akan dipilih oleh Bobi untuk dipasangkan begitu ya di Pilgub Sumut nanti. Bisa jadi kader PKB. Baik, terima kasih politikus PKB Mbak Lulu Nur Hamidah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Lulu.